Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Nah, sebelum melanjut untuk pembahasan, perkenalkan nama saya Prita Rahmayanti dengan NIM 22051204023 dari kelas Teknik Informatika A. Baik, jaringan komputer. Definisi dari jaringan komputer yaitu jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Adapun tujuannya, yaitu agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Saat dua atau lebih komputer saling berkomunikasi atau bertukar data, sebenarnya ada bagian-bagian dari jaringan komputer yang menjadi pihak yang menerima atau meminta layanan, yang biasa disebut dengan klien. Sedangkan yang memberikan atau mengirimkan bisa disebut dengan server. Ada jaringan komputer berdasarkan daya jangkau. Yang pertama ada jaringan PAN, Personal Area Network. Jaringan komputer ini digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lain seperti handphone, speaker, komputer, dan perangkat lainnya. Jangkauan dari jaringan komputer ini relatif sangat dekat, sehingga tidak bisa menjangkau jarak yang jauh. Nah, contoh dari penggunaan jaringan PAN ini antara lain dengan laptop menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan ke mouse, printer, atau HP ke komputer. Yang kedua ada jaringan LAN, yaitu Local Area Network. Konsep dari jaringan ini yaitu menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Konsep dari jaringan LAN ini cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbits. Sebagian besar, LAN menghubungkan peralatan yang berjarak 2000-an kaki. Untuk contohnya, dari jaringan LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless, yaitu ada Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk yang selanjutnya ada jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Konsep jaringan ini menghubungkan perangkat jaringan dari satu kota ke kota yang lainnya, seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN yaitu jaringan yang gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Jaringan MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Untuk yang terakhir, ada jaringan WAN, yaitu Wide Area Network. Adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan komputer yang mencakup wilayah yang sangat luas. Konsep jaringan WAN ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dari negara satu dengan negara yang lainnya, atau bisa disebut antar negara, bahkan bisa juga disebut antar benua. Salah satu contohnya yaitu fiber optik, yang dimana pemasangannya ditanam di dalam tanah maupun di bawah laut. WAN ini bisa terdiri dari switch line, transmisi data lewat jaringan telepon, dedicated line, jaringan yang tersambung terus-menerus, microwave, dan satellite communication. Untuk salah satu contoh jaringan WAN ini adalah internet. Yang selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat ini terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua ada jaringan terdistribusi, yang merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga mendapatkan beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien untuk membentuk sistem jaringan tertentu.
Untuk yang selanjutnya, ada jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Yang pertama ada jaringan berkabel atau bisa disebut wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Nah, kabel jaringan ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau bisa disebut wireless network, yang merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini, tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer, karena sudah menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Yang selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan peranan komputer dalam proses data, yaitu ada jaringan klien server. Nah, pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien, yang dimana komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Yang kedua ada jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Nah, topologi jaringan. Dalam pembangunan jaringan komputer sendiri, tidak lepas yang namanya topologi, yang dimana topologi ini bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan yang mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC tipe T, lalu diakhiri dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Tetapi, jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang kedua ada topologi star. Nah, topologi ini mempunyai satu penghubung sebagai pusatnya, yang bisa disebut hub atau switch dari setiap komputer yang terhubung. Hub atau switch ini posisinya selalu berada di tengah dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung. Cara kerjanya gimana sih? Nah, cara kerjanya sendiri, apabila ingin bertukar data satu sama lain, maka data itu akan mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu. Kemudian akan menuju ke komputer yang meminta atau yang akan menerimanya. Nah, dari topologi star ini pasti memiliki kekurangan, yaitu apabila host CPU tidak berfungsi, maka komputer atau komponen tidak dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari topologi star. Kelebihan yang pertama ada tingkat keamanannya termasuk tinggi. Lalu ada tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk dan akses kontrol terpusat. Untuk kekurangannya sendiri, jaringan ini tergantung pada terminal pusat, dan jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ini jaringannya rangkaiannya itu membentuk seperti cincin dan berupa titik. Masing-masing titik di bagian kanan dan kiri terhubung ke dua titik yang lainnya, sampai komputer pertama dan komputer terakhir terhubung. Titik yang ada pada topologi cincin ini berfungsi untuk memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya, atau bisa disebut juga dengan repeater. Metode ini, sinyal dan aliran data akan tetap stabil. Arah aliran datanya juga bisa searah dengan jarum jam atau bisa berlawanan dengan arah jarum jam, tergantung sesuai kebutuhan.
Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, di topologi ring ini kelebihannya yaitu mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, hemat kabel, dan mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Untuk kekurangannya, pengembangan jaringan lebih kaku karena memindahkan, menambah, dan mengubah perangkat jaringan serta mempengaruhi keseluruhan jaringan. Untuk contoh selanjutnya yaitu ada topologi mesh, yang dimana topologi ini jaringannya dapat terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Masing-masing komputer setidaknya memiliki dua jenis sambungan, yaitu pertama, kabel yang terhubung dengan komputer lainnya dan kabel lainnya terhubung ke file server. Tetapi topologi ini disarankan untuk penggunaan yang cakupannya kecil, karena topologi ini sangat sulit untuk dikendalikan dan rumitnya dalam mengatur sambungannya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh ini, yang pertama ada kelebihan. Privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin. Karena apa? Karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer yang lainnya. Untuk kekurangan sendiri, membutuhkan banyak kabel dan port input atau output. Semakin banyak komputer yang ada di dalam topologi mesh, maka semakin banyak juga kabel link dan port input atau outputnya. Untuk yang terakhir ada topologi tree. Topologi ini yaitu topologi yang bertingkat dan hierarki antar koneksi menghubungkan hub atau switch sebagai media transmisinya, dan masing-masing dari hub atau switch tersebut terhubung dengan file server. Topologi tree ini merupakan kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Tetapi, cara membedakannya yaitu topologi tree terdapat banyak hub dan switch dalam jaringan dan sistem hierarkinya. Baik, untuk referensi sendiri, saya melihat dari ketiga jurnal ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata yang tidak disengaja ataupun kesalahan dari salah pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.